Om Swastiastu. Kita berjumpa lagi di siang hari ya. Setelah selesai makan siang, dan tentu saja semoga tidak ada yang mulai sangat-sangat jenuh. Dan bagi yang suka ngobrol buku, dan tentu saja bagi teman-teman yang di Jakarta ya, kayaknya masih memulai pembatasan jarak PSBB ya. Siang hari ini saya akan ngebahas basur. Nah, kenapa basur dipakai juga sebagai sastra ruwatan? Kenapa? Tapi sebelumnya, kalau basur ini mengikuti tradisi lama, jadi pengarangnya itu kayaknya anonim ya. Tetapi dalam basur ini ada dua tradisi. Kalau tradisi di timur, maksudnya di timur Pulau Bali, itu ada Igaru. Di selatan juga, Bali Selatan juga ada kadang-kadang Igaru, ada yang tidak memakai Igaru, tokohnya maksudnya dalam ceritanya. Sementara kalau di Singaraja, itu cenderung tidak memakai salah satu pemerannya, yaitu Igaru. Nah, saya hari ini akan ngajak itu mengapresiasi dua tipe dari geguritan. Nah, ini geguritan. Geguritan itu artinya sebenarnya puisi prosais kalau sekarang itu. Puisi yang bercerita, dan yang satu adalah tipe buleleng, yang satu itu tipe karangasem. Yang tipe karangasem ini dari gaya Kusimpar Desa Abang, Kecamatan Abang Karangasem. Kemudian geguritan basur yang dari Singaraja itu dari tradisi Purikawan Singaraja. Kedua-duanya ini sebenarnya, saya minta maaf sebelumnya ya, kalau nanti ibu saya bertanya, ponakan saya lewat dan sebagainya, saya minta maaf karena saya di rumah, jadi semuanya berkumpul meskipun jaga jarak, ya sudah. Nah, permintaan maafan saya yang kedua lagi adalah saya itu tidak jago nembang. Yang jago nembang itu nggak bisa saya undang ke sini ya. Nah, kita tahu bahwa cerita Ibasur itu berkisah tentang ada seorang lelaki, ayah itu single parent, kebetulan single parent nih, Inyoman Karang, dan mempunyai dua anak putri-putri, yaitu nama anaknya yang lebih besar Nisokasti dan adiknya Nirijasa. Lalu cerita mulai berkisah ketika salah satu elit desa namanya Ibasur datang ke rumah Inyoman Karang untuk meminang Nisokasti. Nah, anak dari siapa? Nah, kari kini tiang ibu. Oh, lampu ini mulai memer. Ibu saya nanya, lampunya ini agak temaram ya. Nah, tiang kengken. Ibu saya juga sedang membaca, tapi bacaannya berbeda. Nah, jadi si Basur ini elit desa, orang kaya raya luar biasa, dan anaknya Itigaron. Tigaron ini, aduh, kayaknya anaknya agak arogan, tidak nakal, arogan, nekat sedikit, dan tentu saja manja. Tipe yang lengkaplah sudah, di samping dia memang manja, juga dimanjakan karena keadaan. Jadi kisahnya begitu sebenarnya, kisah seperti opposite. Kalau pada Calon Arang itu kan kisahnya antar elit penguasa di kota, di kerajaan, di ibu kota, dan dengan elit-elit yang kuat. Tapi di sini adalah Basur ini mengambil kisah pedesaan, dan apa yang membuat dia menjadi ruwatan nanti kisah ini adalah karena kisah ini berisikan tentang penyakit. Nah, tentang penyakit yang menimpa masyarakat umumnya pada zaman dulu di Bali. Salah satunya itu adalah sakit perut, desentri, mencret, mutah mising, apalagi ya.
kemudian kecangkrim, itu yang tipe-tipe wabah di Bali. Kemudian nampe itu cacar. Dan kemudian ada lagi kalau menurut siklus kelahiran, setiap anak pasti akan pernah kecangkrim, pernah biduran. Nah, itu sebenarnya semua masalah di perut. Terus yang kedua itu ada lagi masalah zaman dulu, penyakitnya itu yang dikategorikan wabah yang selalu membuat orang agak takut. Itu adalah sakit mata. Kemudian yang lanjutnya itu PAD. Nah, TBC itu baru-baru munculnya. Nah, ada juga penyakit yang dihindari sekali di Bali itu ngereres. Nah, hampir semua wabah-wabah yang sifatnya lokalan ini dia tidak bisa disebut pandemi. Tidak bisa disebut pandemi. Kalau virus corona sekarang itu kan pandemi karena menyangkut besar skalanya. Nah, dalam kisah Basur ini adalah menyangkut penyakit-penyakit yang menimpa masyarakat zaman dulu, yang diduga itu direkayasa oleh kekuatan magis. Siapakah pelaku pembuat dari penyakit itu dalam kisah Basur ini, dan mengapa kemudian cerita ini dijadikan seni pertunjukan untuk sebenarnya sama standing loh dengan Calon Arang, Dukuh Seledri, dan juga Sudemale. Jadi tidak semua pemanggungan ruatan itu menggunakan Calon Arang. Dulu juga menggunakan Basur, Dukuh Seledri, dan Sudemale. Saya minta maaf karena kali ini saya ingin bertukar gimana caranya sebenarnya memperbandingkan. Saya hanya ingin mengatakan begini. Ada stigma selama ini di kalangan kita orang Bali, seolah-olah kalau teman-teman dari Singaraja itu bahasanya kasar. Pasti mau nak buleleng itu kasar bahasanya. Sesungguhnya tidak. Kalau dari segi teks dan juga tradisi-tradisi tua yang saya dengar dan yang saya tahu, Singaraja justru memiliki tradisi susastra yang sangat-sangat bagus. Jadi bahasa gaulnya itu berbeda sekali dengan bahasa dari bahasa teks sastranya. Dan ini stigma ini sebenarnya merugikan loh buat teman-teman Singaraja, dibilang mana cicing nani. Nah, itu sebenarnya bahasa kota, bahasa gahol kalau sekarang ya. Nah, sebenarnya bahasanya halus dan berstandar bagus sekali. Dan itu mempengaruhi sekali loh sekarang ketika misalnya saya ngomong karena saya bergaya timur, itu kan bahasa Kangin. No, bahasa Bali sebenarnya kalau sor singgih itu sama di seluruh Bali setahu saya. Anda boleh melihat kamus bahasa Bali ya, rata-rata sama. Nah, di samping saya akan membahas mengapa kisah Basur ini dijadikan ruatan, saya juga akan memperbandingkan nih, biar teman-teman Singaraja bagaimana sebenarnya cerita ini kalau menurut dari pilihan bahasa, geguritan yang dari Kusimpar ini jauh lebih tua bahasanya. Sepertinya geguritan Basur yang Purikawan Singaraja ini menyalin, tetapi tidak memasukkan unsur Igaru. Nah, kalau pada kita lihat pada manggalanya geguritan. Kalau geguritan dia pakai pupuh ginada, Anda kan tahu tuh kalau belajar guru lagu anak-anak di sekolah. Nah, ini kehebatan orang membuat geguritan. Nah, ini adalah puisi prosa. Ya. Saya tidak jago nembang, tapi saya akan memperbandingkan dengan ngerambang namanya. Ngerambang ya. Pekulun yang kawiswara, ini gaya Singaraja. Mewah sang yang Saraswati, tabetit yang awe gite, wong abian kewut mangutus. Minte gite tetangisan, dewa jilas yang tan cantule. Lihat kata cantule, dengarkan kata cantule. Kita sekarang baca coba gaya Kusimpar. Pukulun yang kawiswara, mewah sang yang Saraswati,
tembe titiang ngawe gite, wong abian liu mangutus, minte gite tetangisan, dewaji lasya titiang tancan tule. Toh? Ngerambang. Ibu saya nanya pupuhnya apa gitu. Ngerambang. Sebenarnya pupuh ginade tapi tiang ten bisa. Oh, ibu saya bilang, ibu saya lebih cocok katanya itu pupuh sinom gitu. Jadi ada tradisi yang kita hilang saat ini, itu adalah tradisi ngerambang, saling sahut menyambut dengan bermacam-macam puh. Nggih, pirengang. Ibu saya minta didengerin ya sebentar aja. Jadi kemudian pada bait kedua saya baca yang Desa Kusimpar duluan. Kocapang nyoman karang, mau mah di Banjarsari, wenten pianak nyane dadue, nanging pade eluh ne kelihan ada nine ne sokasti, ne cerikan niri jase. Coba kita bandingkan dengan Singaraja. Kocapang nyoman karang, magena di Banjarsari, wenten pianak nyane dadue, nanging pade eluh ne kelihan ada nine ne sokasti, ne cerikan niri jase. Anda lihat, tidak ada. Tetapi nanti memang akan ada pada kata melali. Kata melali itu melali-lali dipakai di Karangasem, sementara alin-alin dipakai di Singaraja. Ini persoalan pilihan kata. Ya, ketika Anda membaca ini. Lalu jawaban yang kedua ini tentang kenapa dia menjadi sastra ruwatan dan kenapa ditengetang loh cerita Basur ini adalah ketika Basur datang ke rumah Inyoman Karang melamar putri Nyoman Karang bernama Nisokasti, dan pada saat itu juga datang keponakannya dari Nyoman Karang yang juga berniat menyelamatkan sepupunya dari cengkeraman Bapu Basur dan keluarga yang elit dan diduga memiliki ilmu bla 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 itu. Nah, Basur merasa sangat-sangat tersinggung. Kenapa? Karena lamarannya yang begitu terbuka, straight point aja dibilang saya ngelamar anakmu nih gini, tapi kemudian tiba-tiba datang keponakannya Inyoman Karang, Itirte namanya, justru itu yang diterima. Dari sinilah mulainya kisah ini dibangun dalam teks. Nah, dalam teks karena gimana? Basur ini pernah juga menjadi favorit di tahun 90-an di drama modern kan, tetapi dia hilang pada konteks sosio-religiusnya, kehilangan kekuatan ruwatannya. Karena apa? Kita cukup lama proses seni pertunjukan di Bali itu tidak kembali pada teks, tetapi lebih pada entertain, lebih pada leluconnya, lebih pada membuat orang tercengang dengan busana. Nah, sastra-sastra ruwatan yang dipanggungkan itu memiliki basis-basis teks yang sesungguhnya tidak semata dia berkisah suatu kisah cinta atau kisah tragedi dan sebagainya, tetapi juga menyisipkan pesan-pesan tentang pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik ini bukan magic ya. Kemudian pengetahuan apa itu magic, membedakannya. Terus ada bahwa bukan baru sekarang ada balian mogbog, balian blog-blog. Dari zaman dulu itu ada balian palsu kok. Jadi belajar dari teks kita akan mengetahui bahwa persoalan kriminal karena pengobatan kayak sekarang ini ya, pas kita pandemi tiba-tiba ada orang berhasrat menimbun masker, mengambil apa dan sebagainya. Hasrat seperti itu dari zaman dulu itu sudah ada sebenarnya. Manusia itu pada dasarnya baik, tetapi entah mengapa. Nah,
Nah, di mana letaknya? Kedua-dua karya tradisi ini hanya dibedakan satu aja. Pada geguritan yang menjadi koleksi dari Puri Kawan Singaraja ini tidak memakai Nigaru. Pada yang Karangasem Simpar menggunakan Nigaru. Siapakah Nigaru ini? Kalau Basur itu mewakili kekuatan Nyiwut Tengen sebenarnya. Dan nama ilmunya Ki Bajri. Apa gitu. Terus kemudian kalau Nigaru itu nanti langsung memohon kepada Durga kekuatan untuk melawan Ibasur. Jadi lihat, kedua kisah ini bersumber pada apa? Kekuatan pada Durga, pemujaan pada Durga. Lihat, ini pemujaan pada Durga. Ya. Di Badung niki. Di Badung. Adik Tok Ting. Saya minta maaf, ibu saya bertanya karena baru habis mandi, dia segar sekali hari ini. Saya sudah belikan permen dan dia sudah menembang sepanjang hari. Nah, dos. Nah, jadi kita tahu Basur ini itu akan menjawab teka-teki kita. Leak itu apa sih? Orang bikin penyakit itu kayak apa sih? Gitu. Dan jadi di Bali caranya untuk menjelaskan sesuatu itu agar tidak terjadi bentrokan atau tidak terjadi dakin tundunan itu justru melalui cerita ini. Ketika wabah tiba, di Bali itu kan punya kebiasaan nunas baos nih, nunas baos, bertanya pada balian dan sebagainya, akhirnya saling tuduh menuduh. Dan biasanya tuduh menuduh itu kan antar keluarga jadinya. Padahal wabah misalnya kayak mutah mising, mutah bayar, ada yang namanya gering jangarulam. Jangarulam itu juga begitu, disentri bercampur muntah sekarang. Serem sekali. Udah gitu yang ditakut-takutin nih cacar, nampe itu. Kalau nampe cacar itu diperlakukan agak beda. Karena dia dianggap menerima tugas dari dewa. Kalau nampe cacar besar itu. Kemudian kecangkrim. Kalau kecangkrim ini penyakit siklus. Hampir semua bayi akan pernah kena kecangkrim, pernah kena biduran. Itu karena masalah perubahan dari sistem perutnya. Nah, si Basur ini itu mewakili sebuah karakter normal sekali, lelaki sekali, penguasa sekali di begitu banyak dalam hubungan komunitas. Dia tahu, dia cemerlang secara pengetahuan karena apa? Orang belajar Nyiwut Tengen itu tidak mudah. Nah, ya dari deriki. Nah, ini saya akan mengambil bagaimana dalam jangka setengah hari saja, begitu ditolak pinangannya Basur oleh Inyoman Karang, niki aja timpal-timpali. Dia ngerekam niki. Nah, itu malamnya itu sudah terjadi sesuatu pada Nise pasti. Orang Bali itu sekarang sudah susah membedakan Desti, Anelo, Darangjane dan sebagainya, itu susah. Karena kita sama susahnya membedakan mana sebenarnya penyakit. Seperti kalau Anda punya bayi, kalau bayinya mau tumbuh gigi kan biasa panas. Kalau dia kena vaksin, dia akan panas. Justru kalau dia nggak panas berarti nggak ada reaksi kan. Nah, pertumbuhan bayi juga begitu. Orang bayi pada saat kumelipan dia akan gitu. Ada bayi reaksinya ketika dia akan tumbuh gigi, mau menjalan, ada yang mencret, diare dulu, ada yang panas badannya, ada yang kemudian flu dan sebagainya. Jadi sebenarnya siklus tubuh itu sangat dipelajari dalam ini. Indra dari ke nah, kemudian ten menggaine. Sekarang saya akan membacakan bagian mengapa cerita Basur ini ditakuti.
kita bisa gaya Singaraja ataupun gaya Karangasem ini sama-sama membuat kita menjadi tercengang-cengang karena sama-sama memiliki kekuatan mistiknya. Dia bilang bagaimana I Gede Basur diawali dengan I Gede Basur ya budal mangambul manikul madek sarayu maring umah itigaron nemu guyu ken bapetun den ditiang luas memadek reramanya ngang raris ngucap. Ini gaya ngerambang. Ini yang saya baca Purikawan Singaraja. Nah, coba kita lihat gaya Karangasem. Karena Karangasem jauh kadang-kadang lebih lebih dalam gitu loh, orang lebih dalam, dia lebih teb kalau dibawakan. Ini gaya Karangasem. I Gede Basur ngucap nyoman apa keman beli waine manun nasi cema keling tras ngedumun beli wantah papojolan teken cai napiwang sinampura. Jadi blak-blakannya gaya Basur itu kepada Nyoman Karang itu seperti itu. Kene nah pepojolan kalau dalam bahasa Indonesia saya to the point aja, saya ngelamar anakmu nih gitu. Dan itu adegan yang akan menjadi awal di Bali. Alasan orang melakukan membuat sakit seseorang itu adalah ketika dia merasa kecewa dan persoalan harga diri, bukan persoalan finansial. Jadi karena perasaan jengah pecek lek cengah niki Basur. Nah, pada akhirnya kita akan menemukan pada titik di mana sebenarnya sastra-sastra ruatan ini kita perlukan saat ini ketika menghadapi pandemi. Jadi di Bali harus dibedakan karena berapa kali saya membaca posisi pandemi virus corona ini disamakan dengan kejadian wabah. Wabah ini jangan sampai misalnya ya cacar itu nampil dari ke Ibu Melingge aja Ayurveda. Nah itu kemudian ada siklus karena tubuh kita, ada juga karena musim. Di Bali itu ada penyakit kalau Anda musim, kemudian jenis alergi misalnya wanian ya pada pohon wani, kemudian ada manggis pada pohon manggis. Orang itu bisa gatel-gatel gitu loh. Nah ini jadi tidak tepat kemudian kalau semua diperlakukan seperti menghadapi wabah. Tidak tepat diperlakukan juga tiba-tiba ngai caru gitu loh. Nggak, belum tentu loh. Ini bisa jadi persoalan karena virus ini kan cara pengobatannya dia itu pribadi sekali. Jangan-jangan ini penyakit pribadi seperti kisah Basur dengan Nisokasti ini. Nah, tapi nanti yang paling seru itu adalah tukang obatnya. Jadi dia tidak ngobatin penyakitnya, tetapi biang penyakitnya yang dilawan oleh Nigaru. Gila nih. Nah, sekarang I Gede Basur yang herang. Nah, kalau di Buleleng pakai jengah, kalau di Bali di Karangasem memakai kata herang, sama. Jengah, herang sama. Herang lebih halus sebenarnya. Tiang. Nggih, sirep nah. Dados. Makin tiang nembangang ibu tembangang tiang timpal-timpale niki, nak mekejang niki sedang tiang-tiang orte. Oh, ton, ujang tiang utang. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana I Basur pada saat adegan kalau ada Indra Parusa ini gimana dia akan membuat lucu. Jadi karena ada adegan balian palsu, juga ada balian yang seken-seken balian. Nah, kenapa persandian di Bali sandekala pagi subuh itu juga begitu dianggap energinya kuat. Nah, ini
ciri-ciri sastra ruwatan itu tidak sekedar mengintimidasi rasa takut, mengintimidasi rasa rasa was-was, tetapi di dalamnya itu mengandung pesan-pesan bahwa persoalan waktu, persoalan kamu memahami apa yang akan terjadi dan apa sebab dan akibatnya. Nah, coba kita baca sekarang. Mangkin rekesan di kalei gede basor ya pede kesetre mengabecanang maduluran sangga cuk-cuk mabea siap biing brahme burat wangi daluang marajah durga. Sebenarnya baik Nenten. Baik Basur maupun Nigaru itu sama-sama pemuja Durga. Bedanya kalau Basur ini itu dari belajar. Sementara Nigaru itu nanti langsung diberikan oleh Durga. Nah, Anda lihat bahwa orang yang mau menyakiti itu nggak gratis loh. Ini modalnya satu ekor ayam bieng brahma. Cari bieng brahma itu susah sekali loh sekarang. Terus kemudian kalau daluang merajah durga, bikin rajahnya itu susah juga. Jadi jangan mengira, itu kan sering kita nih, oh yanu ngenain gitu. Itu tidak semudah itu. Jadi ada konsekuensi, ada timbal baliknya loh sebenarnya kalau penyakit yang dibuat oleh magic itu. Kemudian raris mana tepang yoga sami kulitnya membading. Oh, semua kulitnya terbalik. Wisnu ne mulih ke Brahma, raris manunggalang suku, magambah hantur manyumbah, laut nuding layahi teket ketangkah. Boy, itu kalau orang Bali mendengar cerita itu. Ini adalah proses bagaimana kayak cerita-cerita. Ada film dulu itu yang bagaimana merubah dirinya. Dari yoga, ingat mana tepang yoga. Jadi yoga di Bali itu tidak sama seperti kita jungkalang-jungkiling di spa ataupun di tempat gym gitu. Enggak. Yoga ini adalah bagaimana Anda melakukan penyandian sabda hidup itu di dalam diri dan kemudian berkonsentrasi pada ilmu yang Anda tekuni. Ini mengapa teks Basur, cerita Basur itu menjadi sastra ruwatan di Bali. Nah, sayangnya begitu banyak sekarang orang mementaskan Basur, tidak memahami ini, sehingga ya jadi pertunjukan 1, 2, 3, 4 adegannya ya kalau tidak melucu ya adegannya ya akrobatik untuk antara menakut-nakuti, ya kalau bahasa kami itu tengal jadinya, ya tengal gitu. Nah, kalau sudah sampun nyumbah mider buana, jadi ini saya memperlihatkan bagaimana mengapa dia sastra ini menjadi sastra ruwatan. Sampun nyumbah mider buana, sudah dia melakukan konsentrasi muka, belakang, kiri, kanan, mider buana ke seluruh penjuru arah. Muane reng guring sing, muanya mulai reng niki ampun mulai berubah. Sudah mulai gumringsing itu artinya apa? Berkebiah-kebiah memerah itu loh, seperti kalau ibu-ibu memakai alat kecantikan kena sinar matahari itu loh. Kayak gitu dah. Buke tabuane ma borbor. Tuh, ini tabuan itu sejenis serangga yang kalau nyenget itu bisa kita bengkak-bengkak seperti yang diborbor itu dibakari. Jadi bukan diasapi loh, diborbori. Matane melod-lod pelut, rares manyaluk petolo, anggen kampit maka berngangar kalewang. Boy, Basur itu lebih menakutkan daripada monster loh ini. Dia memilih yang namanya petolo. Petolo itu ternyata apa? Dia itu dengan mata melodlot, ini kulitnya bumbung-bumbung gitu, kayak mungkin kayak apa sih yang film-film anak-anak film kartun itu. Bedanya dia keluar sayap dan kemudian melayang terbang
membawa pedang kelewang. Bayangkan itu. Jadi begitu teks ini menceritakan kehebatan dari seseorang yang hebat dalam ngiwe tengen itu. Ini bagian ngiwenya, bagian kirinya. Jadi di versi Singaraja pun sama, namanya juga sama, leak ini. Jadi di sini di ini seluruh desti ya, woi ada yang sampai ini semua luar biasa disebutkan. Mumbul mesat ngawang-ngawang sampun tiba haneng langit, andeh nyane murup muncrat miik andeh kebiar-kebiur, dhuwur rumah nyomen karang antone jani dijakane masih mangan. Si leak basur ini yang bernama Petolo terbang loh, bisa terbang. Lalu tahu melayang dia ada satu pohon yang kita membuat tuak itu, membuat tuak. Di situ dia melayang-layang, itu berada satu halaman, di luar halaman sedikit saja dari rumah Inyoman Karang. Di situ dia bagaimana digambarkan menyalakan api, kemudian seperti menyembur-nyemburkan muncrat-muncrat apinya itu, saking demikian saktinya. Dan kemudian dari jauh kebiar. Nah, barang bali nepukin uli cok endian, padahal belum tentu semua yang biar biur itu endian. Ini Petolo loh ilmunya. Hati-hati. Nah, kemudian karena orang yang tinggal Inyoman Karang ini rumahnya di Tegalan, jadi tidak ada batas tembok. Jadi disebutkan di sini nore tembok, nore dinding, nore pangkong, nore tukat. Jadi benar-benar tanpa pembatas, tanpa sesuatu yang menghalangi pergerakan dari sesuatu yang kau tahu namanya. Nah, kantona sasina sampuni sokasti kata hurak beluh pidet duo kan titiwang. Boy, belum ini apa-apa, baru si Petolo ini ngimbang sokasti yang dianggap menyakiti, membikin malu hati Basur. Sudah pingsan, sudah keluar keringat peluh pidet. Boy, seperti habis olahraga di spa itu di siang hari, atau sehabis kita jemuran di pagi hari, seperti itu. Langsung saja kan semua orang kaget, ayahnya juga kaget. Mih, ada apa dengan anak saya ini? Dan kemudian yang lebih lucu, di antara pingsannya nih Sokasti, dia bisa tersadar hanya untuk meratap-ratap rasa sakitnya. Orang Bali menggambarkan bagaimana penyakit karena desti, aneluh, nanarang jane dan sebagainya itu sangat-sangat dramatik dan suatu sakit yang dianggap tanpa alasan karena diuyup tanpa disentuh. Nah itu. Nah kemudian di sini, nah kita lihat bagaimana dasar dari sebuah karya dipakai sebagai sastra ruwatan. Di teks di bait selanjutnya, baik pada tradisi Singaraja, Buleleng maupun tradisi Karangasem, langsung menyebutkan bagaimana tentang pola pengobatan yang pertama sebelum mengundang balian itu. Jadi yang pertama, pertolongan pertama itu biasanya para tetangga akan berdatangan, kemudian nyemak bawang manyimuhin, ngopen cungo engkahine, ngacel batis bahan naon. Aon itu abu di rumah. Pamor bubuk kunyit warangan, pada muleg ubat tiwang kamaranan. Jadi awalnya itu masih dianggap sebagai sebab sakit biasa. Jadi dibuatkanlah obatnya ini. Jadi kalau membaca ini obat ini bukan untuk
obat Desti ini sebenarnya obat oleh penyakit kemeranan. Merana itu memang sebab akibatnya. Kalau Anda kotor, tidak cuci tangan, tidak misalnya ada makanan yang minuman yang sudah tidak cocok dengan perut, ya kemeranan itu namanya, bukan wabah gitu. Nah, saget teke kaki balian subaya matu gecanging subedabda boleh jumah dinatahi majujuk raris mengraos perkasa saget gelis nisokati kering kadadak. Jadi balian itu memang sahabat dari keluarga Inyoman Karang. Dia datang, lalu dia langsung melihat. Nah, di Bali sistem pengobatan itu diagnosanya oke. Diagnosanya oke. Tetapi yang saya tahu dalam penelitian saya, mengatur dosis pengobatannya itu yang takaran obatnya itu yang jarang saya lihat ada tertulis dimanapun. Jadi dia pakai ngeras-ngerasan kalau orang Bali. Nah, kemudian ketika semua orang berdatangan, apakah sesuatu yang kamu tahu yang sedang melayang-layang di pohon enau itu, pohon jaka itu, pohon enau itu menghilang? Enggak. Kalau dia Desti yang serius, dia akan memperlihatkan diri. Tapi kan kita tuh di Badung dari Kipun ibu dari Kipun jak tiang nggih. Oh nggih, dari Kipun. Jadi kalau sering kawan-kawan kan mendengar, oh ya nak takut ya raga gitu, meraga rame-rame ya nak takut, menjak kebus masih takut. Tetapi kalau memang serius dia seseorang itu ingin menyakiti dengan kemampuan yang luar biasa, dia tidak akan segan-segan memperlihatkan kepada Anda. Gitu ceritanya Basor. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bagaimana proses sastra ini, distribusi teks ini ke Pemanggungan dan kemudian diyakini sebagai peruat, itu adalah ketika dia sanggup juga mendistribusikan pesan-pesannya, baik pada ciri-ciri penyakitnya, penyebab penyakitnya, cara mengobatinya, dan tentu kejutan-kejutan kelucuannya itu juga ada. Nanti kan di sini ada sebenarnya balian yang balian palsu juga ada, yang kemudian akhirnya mati oleh Ki Basur dan sebagainya. Unsur dramatiknya juga ada. Jadi ini teks Basur, Geguritan Basur ini sungguh-sungguh sebenarnya lengkap. Kalau dalam pelajaran sastra Indonesia normally belajar cerita teori itu yang klimaks itu bagaimana alur dan plot itu, sebab akibatnya itu jelas sekali dalam Geguritan ini. Tetapi ketika dia dijadikan sastra ruwatan dalam seni Pemanggungan, syaratnya apakah Anda sutradara, apakah Anda penggagasnya dan sebagainya, adalah mendistribusikan isi teks ini kepada Pemanggungannya. Barulah dia bisa disebut seni pertunjukan ruwatan. Kalau enggak ya igel-igelan. Nah, di Bali ini kan ada igel-igelan, bali-balian. Nah, kalau ini penyalon arangan, perruatan, dia itu harus mampu dan sanggup mendistribusikan isi teksnya ke Pemanggungan, baru dia bisa menjadi seni pengobatan. Jadi orang kan tahu bahwa seni itu bisa mengobati. Nah, tapi nanti kita lakukan setelah pandemi ini terjadi ya. Siapa tahu. Nah, apa ciri-ciri penyakit Sokasti kali ini? Dia bilang, ngancuk-ngancuk joh di tengah, buke uap, buke lilit, ulu nati, buke sampetan, raris yaman nongek tuun, kaki balian ngucap ban-ban, ada widi dumadak ide no suwece. Jadi ciri-cirinya ini kayak kalau mag penyakit mah atau penyakit asam lambung ini. Jadi tapi ada melilit dalam perutnya. Orang Bali itu punya penyakit sule, penyakit bengke, tidak bisa kentut dan sebagainya, dan biasanya itu berbuntut dengan desentri. Dan kalau perut itu di Bali dari dulu itu selalu ya, karena di bawah, di antara pusar dan alat kelamin Anda itu ada yang sebenarnya tungku dianggap untuk menghidupkan ang.
Eh, jadi dia di sana letak kekuatan juga sekaligus kelemahan dari orang Bali dianggap. Nah, itulah yang diserang. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kaki Balian tahu bahwa ini penyakit bukan karena disebabkan oleh penyakit, tetapi oleh sesuatu. Maka kaki Balian lalu melakukan melakukan juga mayoge untuk melakukan semacam koneksi. Jadi Anda tahu kan, kita ber-WA tidak saling ketemuan kan, saya mengirim teks. Nah, di Bali zaman dulu antar mereka yang itu juga mengirim pesannya itu lewat tanpa kata-kata, justru dalam hati, bukan telepati. Ini pengidap hati namanya. Nah, pada di tengah-tengah seperti itulah dikasih contoh, jika ada orang yang berpura-pura bisa mengerti, lalu adalah satu figur tokoh dikasih contoh yang sok tahu, sok berani, sok ngerti soal menangani penyakit. Dia datang dan kemudian akhirnya dia justru yang muntah missing. Orang Bali muntah missing itu apa? Muntaber seketika, yang tidak bisa ditolong. Akhirnya dia justru yang mati, langsung rebah tanpa pertolongan. Ya. Don harus deriki, Bu. Deriki aja tiang. Nggih, merenai. Nah, kemudian bagaimana langkah pertama yang dilakukan oleh Balian yang serius menghadapi kaki Basur? Perang magic. Deriki. Nah, terjadilah sebuah adegan ini. Biasanya teman-teman kecil saya, ada Paul, ada siapa lagi. Waktu kecil kita sering mendengar, ada nak perang Indian, ada perang apa dan sebagainya. Di dalam etika perang malam magic itu ada tata keramanya. Jadi nggak beklai goblok gitu kayak di tepi jalan gitu yang bikin badan sembur-sembur. Ini nyawa loh gitu loh. Nah, terjadilah saling serang menyerang dengan keilmuannya, dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata si Basur kalah, tapi kemudian dengan sportif mengatakan, oke, maafkan saya kalah. Saya kalah, dia bilang gitu. Jadi dia tidak mati. Baliannya juga, oke, kamu balik. Biar kamu puas hatinya, Balian palsu itu aja deh, kamu pakai tumbal. Jangan Nisokasti, dia tidak salah. Tapi kalau Balian palsu itu karena dia sombong, sok-sok nawang gitu, angon gini gitu. Jadi ada dua dalam tradisi Bali itu, kalau ada orang kalah dalam peperangan semacam itu, satu dia mesangki, namanya mesangki misalnya, oke, saya akan mati kalau rumah saya selesai, saya mati kalau saya sudah punya cucu laki, saya mati dan sebagainya. Ini mesangki namanya. Tapi dia dalam posisi kalah, dia balik ke rumah hidup normal. Bagaimana dengan Basur yang kemudian kalah di malam hari itu? Dia balik ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, anaknya Tigaron yang merasa penuh percaya diri gitu, lelaki milenial, boy. Kalau zaman sekarang dia sudah punya Ferrari kali, saking manjanya, saking kayanya. Dia nanya sama bapaknya, bagaimana, lamaran saya diterima nggak sama bunga desa itu? Bapaknya dengan sedih berkata, gini ya, nak, sudahlah, lupakan cintamu itu, carilah yang lain. Jangan membuat kamu menjadi kecil hati atau bagaimana. Bapak minta maaf. Bapak sudah berusaha melamarkan Nisokasti, tetapi ternyata dia lebih memilih sepupunya. Terus yang kedua, Bapak sudah memakai cara malam, tetapi ternyata juga Bapak kalah. Tigaron
anak manja yang dimanjakan itu menjadi sangat-sangat patah hati. Jadi di sini juga ada, kalau Nyinyoman Karang itu single parent, anaknya perempuan-perempuan. Basur juga dinyatakan single parent loh di sini. Anaknya cowok, kaya raya. Yang satu peladang, yang sopan santun dan bersastra, Nyinyoman Karang ini. Sementara Basur nih elit desa. Tigaron karena merasa patah hati dan sebagainya, sebenarnya dia itu mempunyai riwayat pergaulan yang cukup mengejutkan. Dia mempunyai selera yang agak gimana soal hubungan percintaan. Tanpa diketahui oleh ayahnya Basur, dia mempunyai hubungan dengan namanya seorang gadis Nigaru. Nigaru ini gadis super seksi sebenarnya. Tetapi caranya penggambaran dalam Nibasur ini, dia digambarkan orangnya eksentrik, payudaranya kelihatan sedikit, kemudian semuanya kelihatan dilebih-lebihkan. Tetapi itu caranya memberikan gambaran sensualitas. Jadi orang-orang menganggap dia karena ekspresinya bebas, Nigaru itu dianggap gila. Padahal dia salah satu contoh figur perempuan yang bebas, merdeka dengan tubuhnya, merdeka dengan ekspresinya. Nah, Tigaron sebenarnya mempunyai diam-diam hubungan cinta, dan dia tahu kalau di ayahnya dia bilang dia punya hubungan sama Nigaru, pasti ayahnya akan mengatakan, masa nyuang nak lo beger gitu, bodoh gitu kan gitu. Anda tahu kan dalam pergaulan kita pasti ada teman-teman yang kita super ekspresinya dan kemudian dikatakan lemah bodoh tuh gitu. Gila orang itu loh. Karena memang aneh, memang beda ekspresinya. Nah, di tengah kemurungan Tigaron itu datanglah kita akan mengenal tokoh Nigaru ini yang akan makin memperkuat. Perbedaannya dengan tradisi yang Purikawan Singaraja, dia itu diselesaikan ketika Tigaron patah hati saja. Nah, pada versi yang di Karangasem, yang di Abang Kusimpar ini, munculnya tokoh Nigaru ini akan memperkuat bagaimana alasan dari suatu pola ruwatan ini harus dilakukan diwantilan misalnya dari Pura Dalem. Karena apa? Nigaru ternyata diam-diam datang ke kamarnya Tigaron, bermaksud hati menghibur. Dia sendiri tidak apa-apa mendengar Tigaron patah hati karena ternyata jatuh cinta naksir luar biasa kepada seorang perempuan. Padahal mereka itu sebenarnya tahu sama tahu, suka sama suka. Dan mereka sebenarnya sering melakukan adegan percintaan. Dan kemudian datanglah dia. Maksudnya menghibur. Sudahlah, ngapain sih kamu terlalu lebay sebagai lelaki dan sebagainya. Ayolah kita bersenang-senang. Nah, pas Tigaron sedang mulai bersenang-senang dengan dihibur oleh Nigaru ini, tiba-tiba ayahnya muncul. Ayahnya Ibasur ini merasa, aduh anak saya ini sepatah wayang loh. Kalau kenapa-napa gimana? Dia muncul dan ternyata melihat anaknya justru mesra-mesraan sama Nigaru, ayahnya marah besar. Menendang, menghina. Pokoknya apa yang dilakukan itu lebih daripada harassment, lebih daripada abuse, kata-kata bullying, lebih daripada perundungan, lebih daripada perundungan. Nigaru tidak menangis, tetapi berlari. Tahu tujuannya kemana? Ke kuburan. Sesampainya di kuburan, dia tidak menggunakan doa, dia tidak menggunakan prosesi seperti yang saya ceritakan tadi tentang Ibasur, bawa canang burat bangi, bawa ayam bramu dan sebagainya. Dia membuka pintu dari Pura Dalem itu dan berkata, "Hei Durga, kamu tuh perempuan, saya ini perempuan, saya ini dihina, bla bla." Dia menceritakan, "Sekarang saya minta kesaktian. Saya nggak minta kamu menolong, tapi saya minta kesaktian sehingga saya bisa berperang melawan, membalas rasa jengah saya kepada Basur yang menghina keperempuanan saya." Tahu apa yang terjadi? Biasanya kalau orang memuja Durga,
begitu banyak syaratnya. Kali ini Durga tidak bisa menolak perempuan yang dianggap gila itu, perempuan yang dianggap nakal itu, dan sebagainya tiba-tiba. Karena itu dalam seluruh sejarah dunia, mereka yang dituduh sebagai dalam tanda kutip pelacur atau dianggap tidak suci, sesungguhnya dia akan menjadi kunci perubahan, kunci untuk mewakili kita bisa bercermin diri. Kita ingat kejadian Bastille, kita ingat kemudian sekarang kejadian Nigaru ini. Durga keluar dari semadinya dan malahan mengajari dengan telaten. Kamu tahu kalau Basur itu ilmunya A, B, C, D, E, E, F, G. Kamu saya cukup kasih ini, dedet, pakai ini. Kalah ada Basur. Kamu mau milih apa? Mau dia mati, mau kesakitan, pilih deh. Jadi apa? Pesan dari kisah Basur ini adalah bahwa dia bisa disanggup disebut sebagai sastra ruwatan dan dipakai sastra ruwatan dalam tradisi pemanggungan di Bali adalah apabila distribusi teks pesan-pesannya itu sampai. Adegan Durga memberikan ilmu-ilmunya itu runut. Saya nggak membacakan karena panjang lumayan itu kalau saya membacakan. Jadi ilmu-ilmu yang diberikan Durga itu menjelaskan bahwa penulisnya, siapapun penulisnya itu sangat memahami. Pertama, dia akan memahami tentang apa yang mereka disebut dengan di Bali Kadyatmikan. Yang kedua, dia mengerti tentang kawisesan. Nah, ini perbedaannya, ada Kadyatmikan, kawisesan. Terus yang ketiga, dia pasti mengerti tentang sistem pengobatan. Dan yang keempat itu dia pasti tahu gitu tentang apa? Persoalan penyandian. Jadi di Bali itu ada namanya persandian. Jadi kalau di Bali itu ada membedakan tentang tutur, kemudian aji. Kalau dia gini, oh ini aji Sri Aji Melayu, nih ngelang ilmu ini Sri Aji apa gitu loh. Jadi yang diberikan oleh Durga ini sungguh luar biasa. Ketika Nigaru sudah mendapatkan ilmu itu, besoknya dia dengan gaya yang sangat-sangat teatrikal kalau menurut saya kalau saya bacakan teatrikal sekali. Rambutnya dibiarkan terurai agak gimbal, kayak rocker mungkin ya. Jadi dia membiarkan payudaranya setengah terlihat. Bajunya dilepaskan dan seperti dari kejauhan itu berkelip-kelip. Jadi orang Bali bilang alah memumah kutu rambutnya. Gimbal itu kan berumah kutu ya biasanya. Lalu dia datang dengan tenang dari ujung. Kalau misalnya ini dari ujung gang rumahnya Basur, dia sudah menantang sehingga seluruh tetangga keluar. Basur siapa yang ada yang berani? Gak ada yang berani. Ditantang oleh seorang perempuan gila, setengah telanjang dengan rambut rumbai-rumbai. Betapa kontroversinya. Ciri orang sakti itu Jadi ketika Anda mencari figur tentang makna kesucian, makna orang dengan penampilan, maka pada tokoh Nigaru ini Anda akan extraordinary, berbeda justru pahlawannya itu, gayanya pahlawan itu. Bandingkan dengan cerita-cerita Panji misalnya. Bagaimana Galuh yang rigid sekali, yang sakti sekali sekalipun, selalu tampil dengan harum, cemerlang, semerak. Bahkan pada saat menangis pun dia harus dijaga kecantikannya. Tetapi pada Basur, pada kisah sastra ruwatan ini apa? Nigaru ini ditampilkan extraordinary seperti makna Durga itu sendiri. Makna Durga itu apa? Mencapai sesuatu yang sulit. Dan Durga dalam fisikalnya, ketika dia murka, dia digambarkan begitu cantiknya. Pasti semua gini, bejegek, jangan diserem gitu loh. Sesuatu yang terlalu cantik di muka bumi ini itu menyeramkan. Perempuan yang terlalu pintar, seseorang yang terlalu pintar, menakutkan. Terlalu cantik, pasti menakutkan. Durga itu
108 jenis keahlian, kecantikan, everything bla bla bla. Dia extraordinary. Karena itu dia menakutkan. Nigaru itu tampil hanya untuk beberapa bagian extraordinary eksentriknya itu, yang super duper itu menggegerkan seluruh desa. Dan terjadilah. Basur bukan main-main juga. Tetapi pesannya adalah salah satu di sini, kalau dikaji lebih jauh, terasa sekali sebenarnya ini Bhairawa Tantric, cerita ini. Kedua-duanya, baik tradisi Singaraja maupun tradisi yang Karangasem. Jadi ngobrol cerita-cerita sastra ruwatan ini, kemarin saya ngomongin Calon Arang dan kemudian Basur. Kenapa alasannya kemudian dijadikan sastra ruwatan dan kapan tepatnya harus melakukannya. Dan kapan nilai ruwatannya itu akan muncul. Dan tentu saja di sini pesannya itu, kalau Calon Arang itu jelas pandemi. Pandeminya itu merata dia bisa kena. Gitu. Karena dia menyangkut, kalau dari pemetaannya itu, kalau Calon Arang itu senusantara kayaknya itu. Waktu itu mengalami. Nah, tetapi kalau Basur ini lokalan, jadi wabah biasa, tetapi begitu caranya menghadapi. Juga dia memerlukan sastra ruwatan. Saya kira di seluruh Nusantara pasti punya cerita-cerita yang dimaksudkan untuk pengobatan. Karena itu seni itu adalah selalu mengandung unsur pengobatan. Di Bali di samping Basur, Calon Arang, kemudian Sudemale. Sudemale itu juga ada dua jenisnya. Sudemale versi Kuntisraya, Sudemale versi desa-desa kuno di Bali. Itu beda dasar ceritanya, beda juga tetuaknya ketika membawakan. Terus tentu saja Dukuh Seledri. Jadi kawan-kawan, hari ini saya sudah memenuhi keinginan saya menemani Anda untuk bersama-sama menginspirasi pada saat mengisolasi diri. Saya nih harus lagi 6 atau 7 hari ya. Saya setiap keluar ya harus lagi mengisolasi karena di wilayah saya lumayan ini. Jadi mari kita, karena saya juga punya orang tua yang tua yang rentan, jadi mari kita mengisolasi diri dengan baik untuk keselamatan orang sekitarnya. Nah, kawan-kawan, mengisi waktu dengan mengobrolkan karya-karya lama. Basur ini dalam bentuk keguritan, Anda bisa sebenarnya mendapatkan salinannya dan membacanya, dan barangkali menjadikannya seni pertunjukan nanti ya kalau sudah habis pandemi ini. Dan berharap sekali tentunya teman-teman di Bali, teman-teman yang berkreasi apa saja, sebenarnya kisah-kisah tua ini kalau didalami tidak hanya sekedar mendengar dari lisan atau ringkasan, menjadi extraordinary modern. Misalnya ya kayak itu adegan si Basur yang berubah jadi petolo, itu kan lebih serem daripada monster. Begitu pula Nigaru, eksentrik banget dia, sensualitasnya luar biasa. Sementara Niskasti ya cewek-cewek sosialita gitu kan, jadinya lebay sekali, ringkih sekali. Wah, ini cerita Basur ini sebenarnya kalau dari pemahaman, kalau dilakukan interpretasi itu luar biasa sekali. Tetapi harus diingat bahwa ada dua gaya, ada yang memasukkan unsur Nigaru, ada yang tidak. Jadi dua tadi saya sebenarnya mengantarkan, yang satu dalam tradisi teks Buleleng, dan yang satu tradisi teks Karangasem. Sampai jumpa nanti, dan semoga teman-teman itu berusahalah mengisi waktu, karena kejenuhan sudah mulai terasa loh sekarang. Ayolah berkreativitas, mencari tambahan penghasilan dengan cara apa yang baik dan benar, dan kemudian tentu saja kita mencoba berbagi kisah-kisah, berbagi kabar-kabar yang indah. Basur adalah salah satu karya sastra yang sebenarnya menurut saya berisi pesan budaya tanding. Budaya tanding artinya kalau Calon Arang itu kan elitis sekali, kalau Basur itu benar-benar menandingi. Ceritanya orang-orang peladang dan sebagainya, dan elit desa. Oh, keren banget. Dan ini sebenarnya salah satu sastra ruwatan, dan semoga saja Anda akan ingat cerita ini jika pada suatu hari ingin melakukan interpretasi atau dan sebagainya. Tetapi ingat, kalau dia menjadikan dia nanti pertunjukan yang mengandung unsur ruwatan, Anda harus semampu mungkin mendistribusikan isi teksnya ke pemanggungan.
Oke, sampai jumpa. Semoga besok saya dapat bahan. Oke, dadah dadah.